Pemirsa, untuk menenangkan situasi yang memanas pasca aksi demo 4 November 2016, Presiden Joko Widodo dinilai perlu menggandeng seluruh ketua umum partai politik. Jokowi sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun hal itu belum dilakukan Jokowi kepada mantan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seberapa penting pertemuan SBY Jokowi? Apakah benar ada hubungan yang tidak harmonis di antara mereka? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufikul Hadi. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Syarif. Selamat malam juga. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya mungkin ke Pak Syarif terlebih dahulu, ini yang memang sekarang SBY ini menjadi berada di tengah pusaran perbincangan di politik kita saat ini karena memang hanya tinggal mungkin partai besarnya yang belum SBY yang belum ditemui oleh Jokowi dalam konsolidasi politiknya. Ada tanggapan? Ya, perlu saya sampaikan dulu bahwa pada saat Pak Jokowi sudah dilantik sebagai presiden, Pak SBY itu memberikan suatu legacy yang sangat baik buat bangsa ini dengan ada upacara serah terima di istana. Itu menandakan bahwa Pak SBY sangat menghargai Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada pertemuan lagi di Bali dan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Pak SBY dengan Presiden Jokowi. Dan terakhir kalau tidak salah itu pada saat beliau meminta Presiden Jokowi untuk hadir di rapat ataupun konvensi GGGI di Bali. Dan itu sangat bagus. Nah, saya pikir kedua pemimpin ini komunikasinya bagus, ya. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau mengatakan ada sesuatu yang tidak pas di dalam hal ini. Nah, yang membedakan mungkin, ya, karena kan Partai Demokrat di luar pemerintahan. Nah, itulah yang membuat kebijakan partai kami sehingga setiap program dari pemerintah itu kita selalu mendukung manakala itu betul-betul sesuai dengan apa yang kami pernah lakukan. Begitupun sebaliknya kami akan memberikan koreksi. Koreksi ada dua macam caranya. Pertama melalui teman-teman di DPR tentunya dan yang kedua adalah melalui media. Karena kan kalau sifatnya masukan yang konstruktif itu kan sangat bagus. Dan komitmen kami adalah kami menginginkan agar pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ini betul-betul bisa sukses dalam membangun bangsa sampai dengan tahun 2019. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau dikatakan hubungan mereka kurang harmonis. Ya. Nah, tapi kan kalau kita bisa lihat nih Pak ya, Mas saya potong. Beberapa saat ini gitu, beberapa waktu ini kita bisa melihat misalnya tadi ada kritisi dari media sosial terhadap pemerintahan Jokowi, kemudian yang akhir ini juga kemarin ketika misalnya ada aksi rencana aksi 4 November, kemudian juga memberikan pidato yang mungkin seperti tonnya itu tidak membuatkan suasana yang menyebutkan atau memunculkan kesan bahwa memang hubungannya baik begitu. Iya, jadi jelas kalau menyangkut masalah 411 itu partai kami sesuai dengan posisi kami sebagai partai yang di luar pemerintahan tentunya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada pemerintah, ya kan, bahwa persoalan ini ada sehingga akan terjadi 411 pada saat itu. Nah, semata-mata ini adalah karena ingin memberikan reminding kepada pemerintah, karena kami kan berada di luar pemerintahan. Nah, setelah itu kan banyak hal yang perlu mungkin didengar oleh rakyat, antara lain menyangkut masalah aktor politik yang menunggangi 411. Nah, menurut hemat saya ya bahwa kedua pemimpin ini adalah tokoh bangsa dan saya pikir sangat bagus ya kalau kedua pemimpin ini bertemu ya, apalagi Pak SBY kan 10 tahun memimpin bangsa dengan segala keberhasilan ya, tentunya ada juga yang belum. Perlu saya pikir harus ada suatu komunikasi yang lebih intens dengan satu tujuan,
ingin memberikan ketenangan kepada rakyat, dan juga sekaligus mungkin kalau kedua pemimpin ini bertemu bisa bersiraturahmi sembari mengkelirkan sesuatu yang dispute di masyarakat. Jadi Demokrat berharap ada pertemuan itu dilakukan. Enggak, saya tidak memikirkan mengatakan berharap, tetapi saya hanya mengatakan sebagai saya melihat bahwa kedua pemimpin ini kan pemimpin bangsa kita. Saya pikir lebih bagus, ya. Okay. Tetapi lagi-lagi saya katakan itu kan berada di pihak Presiden, ya, Pak Jokowi. Kalau dia menganggap perlu untuk berkomunikasi, saya pikir juga bagus. Kalau tidak juga mungkin juga ya itu hak Pak Jokowi untuk melakukan hal itu. Kita tanyakan ke Pak Taufik ya, sebagai partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah saat ini. Presiden Jokowi sudah melakukan beberapa pertemuan, termasuk juga dengan Ketua Umum Nasdem pagi ini, dan juga mengatakan akan terus bertemu dengan partai yang menjadi koalisi pemerintah. Tetapi kan juga ada pertemuan dengan Gerindra yang saat ini kita ketahui bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nah, ada pihak yang belum ditemui yang di luar pemerintah, misalnya satunya adalah Demokrat. Dari Nasdem sendiri memandangnya seperti apa? Kalau menurut saya itu adalah persoalan waktu aja. Jadi iklim yang berkembang dan kita memahami bahwasanya Pak Presiden sekarang sangat menghormati Pak SBY. Jadi tentu saja ada keinginan untuk bertemu kedua pihak, tetapi mungkin persoalan waktu, kecocokan waktu aja. Hanya soal waktu saja? Kalau menurut saya persoalan waktu. Oke, kapan waktunya menurut Anda yang tepat? Bukankah saat ini kalau kita bicara soal situasi politik dengan adanya konsolidasi dan silaturahmi Presiden dilakukan dengan semua pihak. Nah, kenapa saat ini belum dilakukan menurut Anda? Menurut saya tidak, karena ini adalah satu orang adalah Presiden, yang satu lagi adalah pimpinan sebuah partai politik yang besar di Indonesia. Bukan hanya bertemu seperti masyarakat awam bertemu, tetapi menurut saya harus ada yang dibicarakan yang lebih jelas. Karena itu menurut saya prakondisi itu menurut saya telah dibangun. Jadi nanti pada suatu ketika pasti keduanya akan bertemu. Tapi yang paling penting harus ingat bahwa Presiden Jokowi sangat menghormati Indonesia sebelum beliau tersebut. Jadi menurut saya kami tidak melihat ada sesuatu seperti yang disampaikan bahwa sekarang ini ada ketegangan yang luar biasa antara kedua pihak. Coba lihat misalnya seluruh program-program yang sebelumnya itu adalah merupakan program pemerintahan sebelumnya, sekarang semuanya dilanjutkan. Misalnya adalah soal pembangunan listrik 300 megawatt itu dilanjutkan. Pintu tol, jalan tol yang memang dua program pemerintahan sebelumnya sekarang dilanjutkan. Dan kemudian di dalam konteks lain seperti BNPT itu adalah pemberantasan terorisme, itu adalah sekarang semakin diperkuat. Jadi menurut saya itu adalah keduanya adalah titik kontinum yang suatu ketika akan bertemu pada titiknya nanti, dan menurut saya itu bukan persoalan yang harus dipertentangkan. Kalau menurut hemat kami di dalam. Oke, kalau menurut dari Demokrat, kapan waktu yang tepat sebenarnya? Memang saya pikir lebih bagus, lebih cepat lebih baik, ya kan, supaya masyarakat ini diberi ketenangan yang baik, apalagi dalam rangka akan terjadi lagi 2/11 dan sebagainya. Dan semangatnya tentunya adalah mari kita jaga keutuhan NKRI ini, mari kita kebinekaan ini kita jaga, persatuan dan kesatuan kita jaga, dan tentunya kita harus saling menghormati. Dan ini yang menjadi prioritas bagi kita, sekalipun saya melihat bahwa sebenarnya negara kita ini aman-aman saja. Jadi saya tidak sepakat kalau ada sesuatu yang sangat serius, ya. Jadi lebih bagus kita melakukan konsolidasi
lebih bagus kita melakukan komunikasi. Saya pikir pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa tenang, bisa damai untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Saya pikir itu. Oke. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini nanti. Pemirsa tetap bersama kami.